proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Ku cintai, engkau ku hargai. Batu karang, tapi selalu ku coba ku melindungimu. Sajaku tak selalu bunga mawar, tapi selalu ku coba ku mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Akan kau ingin kehormatan bangsa, pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Semuanya merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu.
selamat datang di Ini Merdeka. Bagaimana kalian sudah merdeka? Ya, sudah merasa Luar merdeka. biasa. Dengan menyanyikan lagu itu juga timbul lagi kesemangatan kita sebagai generasi bangsa ya. Setuju. Oke. Kalau berbicara tentang Indonesia, saya jadi ingat lagu yang dinyanyikan oleh grup band yang suka nyanyi. Walah! Netra. Garuda. Yang itu tuh. Ya, nadanya gimana? Gimana? Sip. Hebat pakai merah putih kakak Eka. Ini nih, yang gak pas yang ini nih, yang pemain suling magendang. Merahnya marun. Bagaimana? Merahnya marun. Merahnya terang dong. Merahnya marun, orangnya manyun. Depan. Bagaimana kalau kita nyanyi bareng biar makin semangat ya? Garuda. Kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Kobarkan semangatmu, tunjukkan sportivitasmu. Ku yakin hari ini pasti menang. Luar biasa ya. Oke, hari ini adalah Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-74. Jangan lupa juga kita sudah kedatangan seorang gitaris. Oh iya, tuh. Mas Pugu. Menurut saya Mas Pugu ini adalah gitaris yang serakah. Semua dimainin sendiri. Pintar banget Bukan gitarnya. serakah, itu namanya kreativitas tanpa batas. Luar biasa. Merdeka. Iya, kalau Yujeng kan dari Sunda, jadi kreativitas tanpa bitis. Oke, menjadi tradisi kalau peringatan ulang tahun ke-74 Republik Indonesia ini disambut dengan sukacita oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dari panggung hiburan, pawai, dan berbagai macam lomba yang khas ya. Tidak hanya di sini, di luar negeri juga yang WNI, terus yang sekolah di sana merayakan juga ya. Ada balap karung, panjat pinang. Nah ini di tahun milenial ini tidak hanya panjat pinang, panjat tebing juga ada aja. Ya. Masukin belut ke botol. Ya. Banget. Iya, benar-benar. Terus masukin botol ke mulut orang. Nanti Ada belutnya lagi. Ada lagi yang terbaru. yang mana? Pakai sendok, bawa bata di sendok. Pereng, emang mau bangun rumah pakai bata lo. Iya. Terus ada gebuk bantal tuh. Ah iya. Di bawahnya air. Air. Tahun ini mau ditambahin. Apa? Buaya. Oke, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih kepada Puguh Kribo dan Kolor Kuat ya yang sudah ikut membuka acara ini weekend spesial kemerdekaan yaitu Ini Merdeka. Jangan kemana-mana, setelah ini akan memeriahkan peringatan ulang tahun ke-74 Republik Indonesia dengan berbagai games dan tantangan untuk bintang tamu pada malam hari ini. Tapi nanti setelah yang satu ini di sini aja. Pak Haji, pesertanya menurun. SD. Kenapa? Kenapa? Dia nggak ngerti bahasa, kayaknya masih bayi. Masih bayi. Umur berapa, Dek? Oh, tahu-tahu. Oh, dari SD Iya. ke bayi. Iya. Ngomong-ngomong acara peringatan ulang tahun Republik Indonesia pasti tidak lepas dengan lagu-lagu nasionalisme. Selain itu juga lagu yang membangunkan semangat nasionalisme. Dan salah satunya adalah lagu Bendera Coklat. Lagu bendera ini diciptakan oleh Erosella on Seven. Kayak pembaca berita. Kayak pembaca berita. Gini.
Pas banget. Gua kan dulu cita-cita jadi pembaca berita. Sekarang malah pembaca aura orang. Oke, Mbak Kikan ya. Sebagai orang yang menyanyikan lagu ini, kebayang nggak kalau lagu ini seperti sebuah lagu wajib di momen 17 Agustusan? Jujur, waktu itu lagu itu sampai di kami, waktu itu saya masih di Coklat ya. Dalam bentuk demo dari Eros itu cuman suara Eros pakai gitar, apa namanya, gitar akustik biasa Gitar popong. gitu. Gitar popong. Oke. Itu tahun 2002 akhir. 2002. Terus akhirnya kami aransemen lagu itu, tapi memang waktu lagu itu sampai ke kami tuh, kami juga perlu berembuk dulu apakah kami mau atau enggak membawakan lagu ini. Karena kan waktu itu eranya tuh lagi lagu cinta-cintaan gitu ya. Jadi sempat ada kayak pertimbangan yang, ini bakal ngehits nggak ya, bakal aku nggak gitu-gitu kan. Tapi akhirnya kita pikir, udahlah Nothing Tulus aja gitu, nggak ada salahnya toh temanya bagus gitu kan. Nah, dan memang waktu itu juga udah cukup lama nggak ada band Indonesia yang mengeluarkan lagu dengan tema sejenis gitu. Akhirnya kita, udahlah hajar aja, laku nggak laku bodo amat gitu. Alhamdulillah nggak taunya sampai Meledak hari lagunya. ini. Dan sampai saat ini dinyanyikan terus lah ya, setiap Agustusan. Waktu 2002 tuh gue masih zaman-zamannya kuliah. Iya, tapi nggak perlu diceritain buat apa juga. Ya. Dan lagu Bendera ini masuk daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi Rolling Stone Indonesia. Mana dapat Ana sebagai vokalis band, lagu Anda. Mungkinkah itu yang ke 151? Ya. Cuman lu nggak mau dimasukin kan? Nggak mau. Tadi udah mau dimasukin dikit lagi. Nggak usah. Takutnya ria. Iya, benar. Ini setiap ada peringatan 17 Agustusan ya, sehari bisa berapa kali ini manggung? Sehari, kalau menjelang 17-an tuh memang pasti padat banget. Pasti gitu. ada terus ya? Dan Oke. itu bahkan sampai, biasanya ntar nyambung tuh sampai November kan Hari Pahlawan. Jadi dari Agustus, September, Oktober, November tuh memang jadwalnya pasti sangat padat. Seminggu tuh bisa 3-4 kali manggung lah gitu. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Bahkan sampai kata disebut bahwa ini band adalah band 17-an. Spesialis 17-an. Maksudnya begitu 17 banjir jobnya udah pasti. Nggak mau ke band yang lain. Iya emang bener banget. Tapi kalau buat aku sih itu justru satu kebanggaan ya. Betul. Kayaknya nggak banyak itu band yang punya Betul. predikat band 17-an. Benar. Ada yang gitu. 17-an tuh dia jadi panitia di komplek. Jadi panitia di komplek, ya kan? Benar. Ada yang anterin emaknya ke rumah sakit. Macem-macem. Ini malah manggung ya kan? Justru walaupun dikatakan artis 17-an, harusnya bangga ya kan? Oh iya dong. Tidak semua 17 Agustusan itu kita manggung. Betul. Stinky. Tadi lu, kok lu Stinky ke gua? Jarang gua. Ya kan lu dulu vokalisnya. Kalau zaman gua dulu rame. Tapi jarang. Lihat ada di TV 17 Agustusan terus nyanyiin mungkinkah. Masa nyanyinya mungkinkah kita masihkah merdeka? Masa begitu? Itu udah ganti liriknya. Oh diganti lirik. Yang bener tuh lah, mungkinkah kita kan selalu bersama. Yang terakhir, merdeka gitu. Ada yang nyautin di belakang. Iya. Nah itulah tetap Kikan lah kalau Agustusan mah ya. Oke, membahas hari kemerdekaan tidak lepas dari rasa nasionalisme. Dan malam ini kita juga akan kedatangan seorang dokter yang membangkitkan rasa nasionalismenya dengan cara yang lain. Kita Seperti langsung apa? aja. Nah kita lihat video tuh baca. Kita lihat video berikut. Mana videonya? Yusuf Nugraha, dokter asal Cianjur, Jawa Barat ini bisa dibilang tidak umum dalam program pelayanan yang diberikannya. Sejak pertama berdiri pada 2008, Klinik Harapan Sehat sudah membuat program berobat gratis dengan bayaran 10 botol plastik bekas dan mengaji 1 juz Al-Quran bagi yang beragama Muslim. Yusuf Nugraha kembali mengeluarkan program baru di kliniknya, yakni berobat gratis hanya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menghafal Pancasila. Indonesia, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Yani, Cimahi, Jawa Barat ini menyebutkan program yang diusungnya itu untuk mengajak masyarakat kembali bersatu atas nama Indonesia dan kembali pada satu kepentingan, yakni kepentingan Indonesia.
Dengan program berobat gratis hanya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membaca Pancasila, Yusuf Nugraha berharap rasa nasionalisme masyarakat semakin meningkat. 11 tahun profesi ini Yusuf Nugraha jalani. Dari ruangan praktek yang awalnya 3 kali 2 meter, kini telah berubah menjadi bangunan seluas 1000 meter persegi. Tapi satu yang tak berubah dari Yusuf Nugraha, komitmennya untuk membuat Ibu Pertiwi tersenyum. Itu dia ya. Nah, begitu kita langsung saja panggil inilah dia Dr. Yusuf Nugraha. Ini luar biasa ya, tadi kita melihat artikel ya, videonya ya. Pak dokter, jadi Andre tuh sering kolesterol. Ya. Kadang-kadang lagi ngelawak tiba-tiba kubrah gitu. Jatuh. Iya, pulang. Padahal syuting iklan. Enggak, bukan itu. Jadi ke situ. Iya, enggak. Gue seneng aja candain dulu. Iya, gue juga. Oke, Dokter Yusuf, apa sih yang melatar belakangi dokter untuk membuat program gratis biaya pengobatan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga membaca Pancasila? Tujuan saya, latar belakang saya adalah satu, saya ingin membuat Ibu Pertiwi tersenyum. Jadi apa yang bisa saya lakukan dengan kemampuan saya, kemudian dengan profesi saya ingin bagaimana caranya bisa membuat Ibu Pertiwi tersenyum. Nah ini respon masyarakat bagaimana terhadap program ini? Awalnya mereka jadi kayak apa ya, ini benar atau enggak nih atau gimana gitu? Ada Takutnya perasaan ada yang gitu? sakit itu, mau ke dokter nih, aduh Pancasila lagi. Nah, gitu. Takutnya gitu. Takutnya gitu. Indonesia Raya. Kudu ngapalkeun ya mah. Cianjur depannya. Nah, responnya dari masyarakat gimana nih, Pak Dokter? Pertama-tama itu tadi saya cukup mengkhawatirkan juga, ya, merasa bertanggung jawab sebagai salah satu warga negara Indonesia yang melihat mungkin kalau saya di lapangan, ya, saya melihat banyak sekali masyarakat kita yang sudah lama tidak terpapar dengan nilai-nilai nasionalisme. Ya. Jadi ada pasien saya, ya, yang kemudian dia berobat. Yang mengantarnya, kalau yang sakit itu nggak mungkin, Kang Sule ya, dia udah sakit terus suruh nyanyi kan, kasihan juga gitu ya. Nah, Tapi jadi kan dia mau sembuh dong. jadi kalau mereka nggak kuat yang sakitnya, di sini yang nganternya. Kecuali kalau dia yang sakitnya sakit ringan hanya batuk pilek aja, dia bisa menyanyi dan ikrar Pancasila. Nah di lapangan saya melihat ya bahwa ada pasien saya yang mohon maaf ya lagu Indonesianya juga udah sedikit lupa ya. Kemudian juga ada Pancasilanya kebalik-balik ya, sila kelima jadi sila kedua gitu kan, jadi seperti itu. Nah, kemudian saya tanya, kapan ini terakhir kali menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Pancasila ini? Beliau bilang saya terakhir tahun 1975. Ya, jadi mereka itu baru selesai sekolah itu tahun 75. Setelah tahun 75 ke sini mereka sudah tidak tidak ada upacara. Saya juga sama. Ya, artinya dari tahun setelah saya lulus sekolah SMA, upacara bendera dan sebagainya gitu ya. Tapi setelah itu pekerja swasta ini tidak ada yang istilahnya ada paparan tentang nasionalisme itu yang mungkin ide tersebut adalah muncul bagaimana kita bisa membangun negeri ini kalau nasionalisme kita masih kurang. Jadi nasionalisme itu adalah dasar atau fondasi untuk membangun suatu negeri. Tadi ada kakek umur 70-an tadi saya lihat itu. Dia masih lagu Indonesia Raya hafal? Ada yang hafal, saya juga di sini membuat suatu komunitas ya. Jadi dari situ saya bikin komunitas yang namanya Gerakan Bagi Senyum Ibu Pertiwi. Di mana gerakan itu yaitu saya ingin mengajak bahwa jangan pernah saling menyalahkan, ya, jangan pernah saling mencaci, ya. Kita ini adalah saudara dalam sebangsa dan setanah air. Jadi bagaimana kita bisa membangun kalau kita saling gontok-gontokan? Gitu. Makanya saya ingin bagaimana semua pihak, siapapun juga, ya, itu membuat suatu tindakan yang bisa membuat Ibu Pertiwi ini tersenyum. Jadi dari anak SD ada, kemudian lansia juga usia 80 tahun mereka tetap semangat juga ada. Jadi seperti itu. Aki-aki tempat gue. Nyanyi dong lagu Indonesia Raya, Ki. Nggak apa. Apalnya apa? Jarang goyang.
Tapi bagus kalau menurut saya ya, kayak Pak Dokter ini. Jadi mereka tuh terpacu, wah gratis nih ya kan. Kalau ada keluarga sakit gratis, besok kita ngapalin Indonesia Raya. Satu komplek Indonesia Raya. Oh bagus. Seru kan? Oh, tapi dokter ini harga obat-obatan kan memang sekarang lumayan mahal ya. Nah bagaimana untuk membiayai itu operasionalnya operasional klinik? Apakah tetap dari sendiri atau ada support dari pemerintah? Saya di sini menggunakan sistem subsidi silang. Ya, jadi saya mempunyai program yang namanya Pasti Mudah. Program ini ya itu adalah tidak dibiayai dari manapun, ya ini adalah murni dari subsidi silang. Jadi dari pasien mampu itu tetap masih ada kelebihannya, gitu ya. Nah dari kelebihannya itu kita gunakan bagi mereka-mereka yang tidak mampu. Dan apabila mereka yang tidak mampunya sedikit yang datangnya, kita gunakan untuk pengobatan gratis keluar dan juga untuk program-program sosial lainnya seperti itu. Jadi sekaligus silang ya. Mereka bisa yang mampu ini sekaligus berdonasi ya kalau misalnya berobat seperti itu. Kita sampaikan ke mereka. Nah Jun, lu juga bisa berobat, bayar nanti kelebihannya buat yang tidak mampu. Ini nih sarapnya Pak. Nah, Jun, berisik. Tarik terus, kita tarik. Nah dokter ini menyimpang dari masalah program. Dulu Dokter Yusuf ini emang bercita-cita ingin menjadi dokter? Sebetulnya secara pribadi ya, saya lahir dari keluarga yang tidak mampu, ya. Saya dari situ pengalaman pribadi saya itu bahwa ada satu ketakutan ya ketika saya sakit gitu loh. Jadi yang saya takutkan bukan penyakitnya saja ya, tapi berapa biaya yang harus dibayar ya apabila sakit. Nah dari situ dari umur 10 tahun ya saya bernazar ya bahwa saya suatu saat ingin menjadi seorang dokter. Dan saya ingin bagaimana membantu orang-orang yang tidak mampu ini agar mereka tidak khawatir lagi kalau mereka sakit. Gitu. Kalau begitu, terima kasih banyak Pak Dokter Yusuf sudah memberikan inspirasi ya. Mudah-mudahan niat baik dari Pak Yusuf ini banyak orang yang mengikuti jejaknya dan menginspirasi bagi orang banyak. Setelah ini kita juga akan kedatangan pasangan komposer dan penyanyi yang akan menilai bakat-bakat anak bangsa. Siapakah dia? Nanti setelah yang satu ini, di sini aja. Nama kamu? Nurul Mukaroma. Iya. Mana Angel? Mana Angel? Gak tahu, emang om gak lihat? Apa? Ada sayap di sini aku. Coba balik. Daki. Sudah datang pasangannya ditunggu-tunggu, tepuk tangan dong. Pasangannya selalu menjadi idola dan menjadi contoh. Amin. Iya dong, kan kalau berhubungan sama beliau berdua ini selalu berhubungan sama musik. Betul sekali. Mas Adi ini kan komposer, terus juga selalu berhubungan sama membangun rasa nasionalisme gitu Pak Haji. Itu kenapa sih Mas Adi? Apakah karena didikan orang tua? Kalau nggak salah kan orang tua mantan pejuang dulu. Yes. Mas Adi. Iya. Ya orang tua saya ikut berjuang dulu di Semarang, ya, ikut TP Semarang. TP itu apa? Tentara pelajar. Tentara pelajar. Bersama kakak adik, kakaknya gugur di medan perang. Alhamdulillah ayah saya bisa terus. Akhirnya saya jadi. Oh iya. Jadi tidak tercipta di tengah peperangan ya. Iya. Terus apakah semangat itu yang ditanamkan sama orang tua Mas Adi sampai sekarang? Sebenarnya nggak spesifik soal perjuangan dan sebagainya. Cuma dari cerita-cerita mungkin membekas gitu. Terus ya sejak ke tahun 97 boleh dibilang itu kan saya bikin rekaman Indonesia Raya yang sekarang dipakai di mana-mana itu. Juga lagu-lagu perjuangan saya aransemen dan dengan simfoni orkestra dengan paduan suara. Dan alhamdulillah sejak itu jadi tergerak untuk bikin lebih gitu. Apalagi untuk bangsa gitu. Memang kalau kita melihat dan dengarkan bahwa Mas Adi ini adalah seorang komposer yang diberikan kesempatan untuk merekam ulang lagu Mahakarya W.R. Supratman. Dan di setiap acara-acara resmi, rekaman itu selalu kita dengarkan. Sampai di salah satu di maskapai udara pun juga ada.
Itu lagu daerah. Lagu daerah ya? Setiap landing atau mau take off. Sekarang udah enggak, sekarang udah enggak? diganti dengan yang elektronik. Yang elektronik ya. Nah, bagaimana Mas Adi mengenai itu semua? Apakah Mas Adi selalu teringat perjuangannya? Artinya gini, W.R. kalau Supratman. bukan W.R. Supratman aja, ada Pak Sudarnoto, ada Hussein Mutahar, dan lain sebagainya, itu pahlawan-pahlawan dalam bidang musik yang saya juga harus rawat, harus pelihara, karena kita perlu pidato, perlu retorika, dan lain sebagainya untuk membangun spirit perjuangan seperti nenek moyang kita dulu ya, gitu ya. Tetapi juga kita mesti berbuat sesuatu supaya lagu itu bisa tetap cemerlang. Sekarang kan kita lihat di sekolah-sekolah jarang dinyanyikan lagi lagu perjuangan gitu ya. Tapi kalau Mas Adi ini kan kalau udah rekaman biasanya kan sampai jauh ke Praha ya. Terus sampai ke luar negeri. Nih Bang Memes berarti kan sering ditinggal atau justru sering ikut? Oh ya suka ikut juga. Tapi juga ada kolaborasi saya sama Mas Adi kan yang album Live Java itu kan juga rekamannya di Praha juga sama Mas Adi. Album terakhir yang saya bikin sama MS itu album tribute untuk Ismail Marzuki. Semuanya dalam album yang namanya Live Java. Lagu Ismail Marzuki nyanyikan Memes, diorkestrasikan di Praha gitu. Pak Haji juga sering jalan-jalan berdua, katanya istrinya juga ikut ke Cibabat ya? Ya, jalan depan rumah aja bolak-balik. Sekarang buat Kikan sendiri katanya pernah memandu penonton konser Guns N' Roses untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apa yang mau disampaikan ke penonton pada saat itu, Kikan? Maksudnya mengajak mereka, padahal ini konser Guns N' Roses, apa ingin membilang bahwa, bro, walaupun yang manggung ini Guns N' Roses, tapi Guns N' Roses harus mendengarkan bahwa kita bersatu, menonton mereka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, supaya mereka tahu bahwa kita ini semangat Indonesia ini. Sini aja. Saya kalau udah ngomong nasionalisme, saya semangat. Itu udah dijawab semua loh Mas Andre. Ya tapi kurang lebih sama ya. Artinya saya jarang punya momen di mana bisa merasakan gitu. Waktu itu penontonnya tuh rame banget. Dan itu adalah salah satu di antara momen yang jarang bisa merasakan orang Indonesia sama-sama nggak punya sekat. Kita semua sama-sama jadi orang Indonesia menyanyikan lagu itu dengan gagah, dengan lantang tuh sampai merinding. Bener-bener saya aja pengen nangis waktu waktu mimpin nyanyi itu gitu. Dan itu tuh semangat itu yang harus dipelihara seperti kata Mas Adi gitu. Gimana caranya kita memelihara semangat itu terus? Kalau buat saya karena saya musisi lewat musik. Kita terpecah karena netizen yang negatif. Tapi yang pas Kikan yang mimpin Guns N' Roses nyanyi Indonesia Raya kan pengen nangis. Kalau saya bahkan nangis waktu itu. Karena ada Indonesia Raya? Karena nggak bisa nonton. Tiketnya habis, jadi kerja aja. Ngobrol-ngobrol soal musik sama Mas Adi pasti nggak ada habisnya. Ya kan? Tapi dari mana bakat Mas Adi datang? Ini yang kita harus cari tahu. Nasionalisme ya kalau begini ya. Menggebu-gebu. Bagaimana bakat Mas Adi ini bisa tumbuh? Apakah karena waktu kecil memang lingkungan Mas Adi itu tidak jauh-jauh dari namanya musik? Atau emang karena ini pelampiasan emosi Mas Adi? Sabar Pak Haji, istighfar. Silakan Mas. Ini jawab. Kirain nggak dengerin. Aku nunggu cue untuk dijawab. Sama Mas. Jadi sebenarnya alamiah aja gitu, karena aku les piano aja terlambat, belajar piano tuh umur 12 tahun. Jadi dari 8 bersaudara ada piano, semuanya main, lama-lama semuanya menyingkir, tinggal aku sendirian belajar piano klasik. Setelah itu di SMA akhirnya nge-rock sama Ikang Fauzi, kita bikin band, rambutku segini, main di Purple, Uriah Heep, macam-macam lah band saat itu, Led Zeppelin segala macam. Terus udah begitu lulus SMA, saya yakinkan orang tua, saya ingin terus di musik, akhirnya berprofesi musik buat cari nafkah. Nah, harus meyakinkan istri dan orang tuanya kan, bahwa musik aman, jangan khawatir. Terus bermusik lama-lama, ya itu saya menemukan seperti jawaban saya nih di sini. Kenapa saya lahir di Indonesia? Kenapa musik? Kenapa saya tertarik untuk tadi lagu-lagu perjuangan? Ya udah, daripada mimpi saya ingin jadi konduktor terkenal di dunia apa segala macam. Akhirnya nggak muluk. Akhirnya kembali ke bagaimana
kemampuan saya bisa didharma baktikan pada bangsa negara, ya udah jadi suatu passion untuk gimana bikin apa lagi untuk itu bangsa. Kayak gitu aja. Iya. Oke, tapi ngomongin soal bakat lagi. Jadi kan ini bintang tamu kita ini sering pastinya sangat berbakat. Mas Adi juga bareng sama saya dulu di salah satu ajang pencarian bakat. Nah, kami mau minta tolong ya, warga sini anak-anaknya ternyata berbakat loh. Ada yang bisa nyolong. Ya kan ya, udah ketangkep, udah tobat ya Pak Haji ya. Tapi yang namanya anak-anak lah, bandel anak-anak. Iya bandel anak-anak, ngoprek-ngoprek apa kemarin itu bukan spion, truk. Tapi yang ini beda. Tolong nanti dinilai bakat mereka, apakah mereka bisa menjadi seorang superstar. Iya betul Karena sekali. kita masuk ke Indonesia mencari berkat. Iya. Ya, berkat. Ini kan berkat orang tua mereka yang mensupport. Iya. Gitu. Kita undang peserta yang pertama. Ya. Ini dia. Bercanda sih. Namanya siapa? Salim. Salim. Serem banget. Cat. Apa? Kos kaki om? Mana kos kaki? Ini beang-beang. Masa kos beang? Kos kaki digambar. Kos kaki yang beneran dong, bisa digambar. Kos kaki ini stocking. Stocking. Masa? Mana koreng semua lagi. Kau udah pakai kaos kaki, koreng ketutup. Iya. Kalau ini kayaknya kamu transparan. Oh, transparan. Nama siapa? Mawar om. Bukan cowok. Mawar. Mawar siapa? Mawardi. Oh, kelas berapa? Kalau baru mau ngasih tahu, kalau nama-nama bunga, mawar, melati, seroja itu perempuan. Kalau kamu itu bunga juga bangke. Bunga. Ya, bangka itu kan jarang. Iya. Unik om. Jadi Kamu bangke. cita-cita mau jadi apa? Cita-cita Mawar udah gede jadi pawang hujan om. Sekarang kamu tunjukkan jakatmu. Bakatmu. Belum ikutan jakat, masih Iya, kecil. masih kecil ya. Ya, nyanyi lagu apa? Ambilkan bom. Ambilkan apa? Ambilkan uang bom. Ambilkan bulan. Ya om. Ambilkan bulan. Ya kan tiap akhir bulan dapat uang om. Oh iya. Ya, mau main di mana? Nadanya di mana? Nadanya? Itu mic-nya tuh deh. Ampuni aku dari segala dosa-dosa. Beda lagu. Beda. Ya, mulai. Maaf ke belakangnya. Ambilkan bulan bu. Ambilkan bulan bu. Yang selalu bersinar di langit. Di langit. Bulan benderang cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Bagus sekali. Anda menyanyikan lagu Ambilkan Bulannya dengan versi Ebit G. Ade. Ya om. Padahal niatnya Roma Irama om. Jadi Ebit. Luar biasa. Juri gimana juri kita Mungkin tanya dari Mas ke- Adi. Bagaimana? Juri memes. Ini sebenarnya SD, kok udah kumisan ya? Dia memang akhir baliknya cepet. Bagus sih, cuman karakternya sebenarnya lebih mirip penyanyi senior Ebit G. Ade sih. Hebat Tapi G. Ade. bagus sih. Dia bisa dengan lagu Ambilkan Bulan Bu dengan versi Iwan Fals. Oh bisa ya? Coba. Nah. Bongkar. Ambilkan bulan, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit. Oi, di langit bulan benderang, cahayanya
sampai ke bintang. Ambilkan bulan bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Hebat ya. Hebat Luar juga ya. biasa. Hebat. Mau request tip yang cara apa? Cara limbat coba. Limbat nyanyi. Enggak. Kikan mungkin ada komentar? Takjub aja sih. Iya, susah memang. loh, susah banget. Susah. Apalagi Hidupnya susah. Semoga ini bisa merubah nasib kamu. Semangat dong. Enggak, mungkin kalau cuma bisa niruin satu penyanyi gitu ya biasa aja ya. Yes. Tapi kalau bisa langsung tadi kayak Switch switch gitu ya. itu susah Oh, loh. masih banyak. Rian Demasif, coba. Di langit ulang bersinar ayahnya sampai ke bintang. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu, kau selalu emberang di malam Namanya siapa tadi? Mawar. Silakan. Mawar Diong. Ya. Ya, selanjutnya kita langsung aja undang peserta kita yang kedua. Ini dia. Ini dia. Salim. Assalamualaikum Mama Tante Memes, Kak Kikan. Ini dia Assalamualaikum Om. sekolahnya SD. Seharusnya SMA. Harusnya SMA tapi Iya, masih SD masih jauh SD, banget. ya. Namanya Namanya siapa? Dek? Aduh, nggak lucu banget sih. Namanya siapa? Namanya siapa? Lucu banget sih. Ya gemes. Namanya siapa namanya? Halo, perkenalkan Indonesia. Nama aku Nurul Mukaroma. Umur aku 7 tahun. Aku bisa dipanggil Angel. Hei. Nama kamu Nurul Mukaroma. Iya. Mana Angel? Mana Angel? Gak tahu, emang Om gak lihat? Apa? Ada sayap di sini aku. Wah. Coba balik. Daki sayap lagi. Kamu punya bakat apa? Apa? Kamu punya bakat apa? Aku punya bakat singing. Nyanyi. Iya. Oh, bahasa Inggris. Bisa lagu Indonesia, lagu Barat? Bisa di mix juga bisa, Indonesia bisa, Inggris bisa, apa aja. Aku mah Kamu bakat. di rumah berarti memang Indonesia Inggris. Iya, aku blasteran. Mama orang mana? Mama Jawa Tengah, Papa Jawa Timur. Inggrisnya mana? Inggrisnya mana? Oh, Inggris. Kan blasteran Indonesia Inggris. Iya, tapi Ibu pernah kerja di Inggris waktu itu Bukan orang Inggris. TKW. Ya bukan Inggris, bukan orang Inggris pernah kerja di sana. Iya, kayak gitu. Halo, Oke. aku mau nyanyi, dilihat ya. Boleh. Ya Allah, deg-degan. Katanya kamu pernah atraksi bisa mematahkan besi memakai gigitan. Aku nyanyi ya, permisi Om, sini ya. Sini di tengah. Oh, di sini. Permisi ya. Santun. T1 cek cek. Dodo, boleh dido nadanya. Oke. Tolong nyanyinya yang bagus. Nyanyimu nggak bagus, ini ada sniper banyak ya. Ampun Om. Ayo, coba ya. Cicilan banyak, permisi. Lagu apa ini? Ini lagu barat Om. Lagu Barat. Oh, lagu Barat. Kenly. Apa? Kenly. Candy apa? Kenny. Kenly. Candy apa? Nanti dengerin aja deh Om. Iya. Kenny. Galak. Cek, cek. Oke. 1, 2, 3, go. No one can to get to save me, nor your chest or whom I live in. Where I guess I choose a fat and I go to more.
no one knows tonight. Molinet yon soraso. Yes, so. Kenli. Toli Buddha Vitojo. Kenli. Kenli Medumon. Kenli. Toli Buddha Vitojo. Kenli. Kenli Medumon. Kamu tuh itu bukan Kenli, Kenlive. Can't live, Kenli. I can't live without you. Itu lagunya Air Supply. Tapi nggak apa-apa, kamu membawakannya luar biasa. Penghayatan kamu tuh bener-bener dalam banget. Emang itu artinya apa Om Raffi? Kenlive nggak bisa hidup tanpamu. Oh iya, itu buat ibu aku nggak bisa hidup tanpa ibu. Oke. Ya udah, oke. Untuk peserta siapa namanya? Nurul Mukaromah. Nurul Mukaromah. Untuk Nurul, kita kasih dispensasi, Anda tidak usah dinilai. Dinilai dong Om. Om dinilai ya Om. Enggak, nanti dinilai. Bener ya? Iya. Itu tadi Can't Live versi Latin. Versi Latin. Mecu without you. Iya, katanya mecu ya. without you. Tapi ini kita masih punya satu peserta terakhir. Kita undang, ini dia pesertanya. Masih bayi. Masih bayi. Kamu umur berapa, Dek? Kamu umur berapa? Oh ini. Pak Haji, pesertanya menurun. SD. Kenapa? Kenapa? Dia nggak ngerti bahasa, karena masih bayi. Masih bayi. Umur berapa, Dek? Tahu-tahu. Oh, dari SD Iya. ke bayi. Iya. Kamu Namanya, bisa. namanya, tanya Hah? dong, namanya. Namanya siapa? Namanya Komar. 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 Namanya Komar. Komar. Oh, jadi Komar. Umur berapa? Setahun. Udah sekolah belum? Emang bisanya aja Bisanya ya? uang aja. Nggak masuk angin? Nggak. Masuk. Lo masuk angin, enggak masuk. Katanya. Ini punya bakat. Punya bakat apa? Punya. Suap. Hah? Suap. Disuap. Apa sih? Kurang. Disuap. Sulap. Oh, bisa sulap. Coba. Bisa suara kucing. Ya suara kucing. Bisa suara kucing? Ya. Coba. Itu suara anjing. Kucingnya makan anjing. Hah? Kucingnya makan anjing. Kucingnya makan anjing. Serem banget. Bisa nyanyi nggak? Nggak. Terus ngapain kemari?
Disuyuh. Sama siapa? Si Ujo. Kamu di sini harus menunjukkan bakat kamu. Aku bingung mau nunjukkan apa. Nyanyi bisa, sulap bisa. Bisa. Ya udah, nyanyi aja. Aku bisa cuaya kodok. Coba. Berapa do. Ular, suara ular. Saya aku. Mbak Memes mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau disuruh apa, dia bebas. Dia bisa apa aja. Suruh ngerangkak kali ya. Ngerangkak, coba. Bisa ngerangkak. Wah. Ini karunya bisa deh. Bisa kan? Aku bisa berenang. Coba berenang. Berenang gimana berenang? Bisa berenang. Wah, pintar. Ada airnya. Udah, bakatnya apa lagi? Udah, itu doang. Itu aja. Ya. Oke, kalau gitu peserta yang lain silakan kemari. Sini. Adek, sini. Kita. Oke, para dewa juri silakan Anda menentukan kira-kira dari ketiga bocah. Gak lucu. Gak cepet gajian. Diwakili sama Juri-juri juri. kita. Ya. Juri silakan berunding kira-kira. Mbak Memes, silakan. Yang ngomong. Mas ada yang ngomong? Ada ngomong nggak? Dikalungin aja. Berdasarkan penilaian. Iya, nggak apa-apa ya. Selamat. Makasih. Yang menang ini tapi dapat hadiah ini. Biar adil. Selamat ya. Oke, kalau gitu selamat buat pemenang. Nanti kita akan kembali lagi di segmen-segmen selanjutnya. Ini aja. Ini lagu Tompi ini ngetop banget pada waktu itu ya. Tompi. Oke, bicara tentang kesuksesan pasti tidak lepas dari perjuangan pada zaman dulu tentunya ya. Dan kita akan melihat berita-berita yang mungkin akan membawa memori ke masa lalu. Bersama dengan rekan saya Omes dan Wika Salim. Silakan. Terima kasih rekan Andre di studio sebelah. Dan senang sekali kami berjumpa kembali bersama Anda. Selamat malam pemirsa, ini Weekend. Jumpa lagi bersama saya Nanda Omes. Dan saya Wika Salim. Dalam Memori Dalam Berita. Sebuah berita yang akan membawa memori dan kenangan pada masa lalu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan kau ingat lagi. Asik. Baik, sebuah berita pertama. Adi Mulyadi Sumatmaja atau lebih dikenal dengan Adi MS tanpa S di depan, bukan SMS. Pria kelahiran Jakarta 7 Oktober 1959 ini terkenal sebagai musisi dari Indonesia. Namun siapa sangka ternyata pria yang sempat membuat 3 orkestrasi dalam album Dream Suit karya Suzanne Ciani dan dinominasikan dalam Grammy Awards ke-38 ini ternyata berbakat dalam acting. Wow.
Bagaimana acting dari Mas Adi MS? Kita lihat video berikut ini. Jadi, kalian membawakan lagu yang berbeda satu sama lain ya? Iya. Bagaimana kalau kalian membawakan lagu yang sama? Lagu yang sama? Kenapa ya kita nggak berpikir seperti itu? Iya. ya. Karena dengan lagu yang sama, kalian bisa bekerja sama, meskipun alat musik kalian berbeda. Itu tadi beritanya. Ya. Itu tadi masa lalu dari Sule dan Andre ya, yang diajak berbicara tadi ya. Ya. Kita mungkin akan bertanya komentar kepada Mas Adi MS, silahkan. Nah, Mas Adi, itu jalan sesama atau Sesame Street kalau di luar negerinya mah ya. Iya. Nah, itu udah berapa tahun yang lalu itu ya? Lupa. Udah lama banget kan kelihatan Mas Adi itu masih imut-imut banget gitu ya. Masih apa namanya, kayak kelihatan masih 17 tahun pada waktu itu. Itu beneran acting tuh Mas Adi? Ya lupa aku. Tapi keren, aku lihat natural banget gitu. Bisa lah menggantikan Dilan nantilah. Oke, itu tadi masa lalunya Mas Adi pernah berakting ya. Dan Mas Adi juga kayaknya agak-agak bingung untuk kapan syutingnya ya. Selanjutnya kita akan melihat memori dalam berita yang lainnya. Silakan Omes dan Wika. Mempunyai 3 orang yang bisa bermain musik membuat Memes tidak kesulitan untuk menyanyi. Kita lihat Kevin Aprilio dan Tristan Juliano dan ADMS mengiringi Memes bernyanyi. Itu tadi acara apa, satu Mas? keluarga musisi ya. Betul. Kevin Aprilio, Tristan Juliano. Kelihatan dari namanya mereka lahir di bulan Desember. Kita lihat, makanya kita harus tanya orang tuanya langsung. Ya. Silakan Bung Andre. Terima kasih Bung Kusan. Mas itu acara apa ya? Itu di Java Jazz 2014. Oh, Java Jazz 2014. Jadi kebetulan saya diiringin oleh Toilet Orkestra dan mereka. Jadi ya sekalinya kita manggung yang benar-benar bisa bersama-sama. Di situ sama di acara ada salah satu di Walt Disney Concert juga. Keren loh, satu keluarga nyanyi loh, main musik ngumpulin, bareng ya. Susah ngumpulin sebenarnya berempat itu kita. Iya, tiga cowok itu kan satu piano lah gitu. Wah, aduh, tengah yang ujung tuh rame tuh pianonya mah. Tapi waktu manggung itu anak-anak memang mereka pengen ikut sendiri atau diajak Mbak Memes? Kita diajak ya gitu ya. Jadi kita memang konser family concert sih. Oh, family concert itu ya? Cuma memang latihannya agak terbatas sih karena kan masing-masing ada kegiatan tuh. Sampai sekarang juga ngumpulin agak susah nih kalau buat konser lagi. Oke deh, kalau begitu selanjutnya kita akan lihat lagi buat Kikan. Silakan. Terima kasih Bung, rebut kembali. Kita akan masuk ke berita berikutnya. Kalau Bandung kali ya. Mohon maaf. Musik Indonesia di era 90-an memang didominasi oleh grup musik dengan vokalis perempuan. Ya. Seperti Syaden, dunia belum berakhir, tak dudung tak dung. Saden bukannya iklan ya kak? Itu ikan. Itu ikan, beda Ikan. lagi. Ataupun grup musik potret dan galeri. Tapi ada satu nama yang pastinya tidak pernah hilang di belantika musik Indonesia. Grup musik tersebut cenderung memainkan musik pop ska. Nah, Kikan hadir bersama Coklat, bukan ungu, apalagi Mejiku Hibiniu. Beda, itu warna dong. Ya, beda ya. Oke, baik. Banyak tampil dengan membawakan lagu-lagu The Cranberries. Kita akan melihat videonya seperti apa. Itu tadi kita harus mengkonfirmasi apakah itu pesta seni di salah satu sekolah di ujung Berung. Langsung kita bertanya langsung. Silakan Bung Andrai. Terima kasih Mas Kecubung. Kecubung. Ini lagu Tompi ini ngetop banget pada waktu itu ya. Tompi. Dan Kikan memang suaranya mirip banget dengan vokalisnya. Dan Kikan juga pada waktu itu
muncul pertama kali kita semua seluruh Indonesia melihat bahwa vokalnya Kikan itu kayak si Cranberries itu. Kikan sendiri katanya sosok Dolores itu yang membuat Kikan akhirnya berani untuk terjun ke dunia musik. Nah, jadi memang itu aku ingat banget waktu itu masih zaman MTV ya. Iya, betul. Tahun 92, 93 tuh MTV baru-baru muncul. Kemudian satu hari secara nggak sengaja aku lihat video klipnya Cranberries ini lagunya judulnya Linger gitu dan dari situ udah langsung tertarik banget ini band apa, ini siapa, dari mana, dan akhirnya cari tahu dan waktu itu tuh belum zaman internet ya. Jadi kayak nyari informasi itu masih susah banget gitu kan. Tapi akhirnya bisa dapat dari situ dengerin lagu-lagunya dia, melihat bagaimana cara dia menulis lirik karena sebetulnya The Cranberries itu yang mereka perjuangkan itu juga karena mereka tuh sangat mensupport tentara AIRA ya. Jadi pengen merdeka gitu kan, jadi lirik-liriknya tuh dalam banget gitu Mbak, dan dari situ itu sangat menginspirasi aku dan juga cara dia nyanyi gitu, dan akhirnya dari sejak lihat video klip Linger tahun itu tuh aku langsung berpikir gitu yang aku mau hidup gitu dari ya. musik ya. Iya, silakan Omes dan Wikan Salim. Terima kasih banyak, Bung. Kita nabung. Oh masih ngomongin Bung nih? Iya, masih. Konsisten ya. Ada berita apa berikutnya, Wika? Ini ada berita di tahun 2013, sebenarnya ini beritanya agak nggak penting sih ya. Iya. Agak terpaksa juga saya membawakannya. Karena ini ada salah satu aktor, pelawak, dan penyanyi yang sekarang kayaknya juga udah nggak laku lagi jadi penyanyi. Iya. Namanya Andre Taulani. Dia tuh terlihat mengunjungi sebuah undangan pernikahan. Iya, dan dalam undangan perkawinan tersebut terlihat Andre sedang menikmati penyanyian dari seorang penyanyi dangdut. Mau lihat videonya nggak sih, A? Mau. Mau. Oh, tukang nyawer ya. Ada lihat. Datang ke kondangan itu gue lihat. Gue lihat nih penyanyi, gue bilang gitu kan. Oh iya, ternyata kamu itu ya. Waktu itu mau gue sawer, Mes. Tapi? Cuman gue pikir ya karena waktu itu kan gue lagi nyalonin wakil wali kota ya kan. Pantesan gak nyawer kan jadi gak kepilih kan. Itu berapa tahun lalu tuh Wika? Itu lupa 5 tahun kali ya. 2013. 6 tahun lalu. Itu kita kan masih jadi penyanyi tarkam, antar kampung gitu. Makanya Wika ini salah satu penyanyi yang santun. Kenapa? Kenapa? Wika Salim. Oh iya. Berangkat sekolah Salim. Baiklah kalau begitu terima kasih buat Wika Salim dan juga Omes ya. Terima kasih Bung. Terima kasih. Masa depan tidak ada tanpa masa lalu. Seperti yang dinyanyikan oleh Wika Salim berikut ini. Masa lalu, ya seperti itu kira-kira ya. Langsung saja kita undangin dia, Wika Salim. Kau kira tak menyakiti aku apabila dia menelponmu, meskipun kau telah resmi milikku, karena dia bekas pacarmu. Kau kira hatiku tak cemburu di saat dia bersamamu. Ku takut terulang masa lalu, karena dia bekas pacarmu. Jujur saja aku takut nanti kisah kasih masa lalu terulang lagi. Oh tak rela, sungguh ku tak rela bila nanti ku harus
Silahkan kita masukkan. Wes. Dikeluarin aja. Aduh gimana sih Demian? Bener gak? Oke, selain Mas ADMS, Kikan dan juga Mbak Memes, kita juga akan kedatangan tamu yang berhasil mengibarkan namanya di pentas internasional. Dia adalah wanita cantik yang terkenal dengan suara dan tawanya yang khas dan seorang musician. Inilah dia, Anggun C. Sasmi dan Demian. Bro Demian, sahabat gue nih. Bangun, sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Silakan. Sekarang ada anggun-anggunnya ya. Silakan untuk duduk, kita akan ngobrol-ngobrol. Mungkin sebelum kalian... Banggun tadi. Mbak Anggun ini baru juntai di puncak. Juntai. Baru juntai. baru jatuh di puncak katanya. Jadi mungkin di motor, serempet. Terus Jadi agak- jalan licin biasa. banyak lumut ya. Agak sedikit ini ya, nantinya. Bengkak ya. Ketawanya khas. Ketawanya khas. Anda tuh jadi anggun, bukan kuntilanak. Aku bawa oleh-oleh semuanya. Dari mana? Ini nggak repot-repot dari Italia aja kok. Prancis. Ya Prancis ya. Ini alhamdulillah ya sedikit lah sok. Ini ada leupeut sama Luput. ente sok dilihat dulu ini mah. Leupeut. Leupeut. Ini makanan. Sok atau dilihat dulu. Sama ini mah leuzat. Sok. Dilihat dulu. Bangun gingsulnya ketelen ya. Emang gini. Emang gini kok. Coba lihat oleh-olehnya. Bangun. Bacang. Ini mah bacang, Ih, bukan lepet. leupeut gitu. Bukan Bacang lepet. mah favoritnya Anggun kan Mas orang Adi. Indonesia. Anggun mah lancar Indonesia juga. Tapi saya lama di Prancis. Iya, tapi tetap Sunda. tidak lupa Sunda ya? bahasa Sundanya, bahasa Indonesia Jawa Sunda, sok. dia. Bisa ente bahasanya? Oh, Bahasa Sunda. bisa sekedi. Sakedi. Aduh. Ya kan bener kan leupeut? Ini bacang, bukan lepet. Oh iya namanya. Mas, Mian, saya lebih tertarik sama ini nih. Mian. Ini dulu pernah berhasil di kancah internasional bermain sulap ya, yaitu mecahin kaca. Waktu itu pernah sempat salah mecahin kaca mobil orang ya. Iya. Tapi akhirnya Anda berhasil bermain sulap. Ya. Dan perlu diketahui Mas Soleh bahwa akhir tahun ini saya sudah mempunyai program lagi, ya? sulap berikutnya. Apa tuh? Itu saya ingin menghilangkan tanggung jawab. Menghilangkan tanggung jawab dari mana? Tanggung jawab apa Tanggung nih? jawab apa? Iya, tanggung jawab bersulap begitu. Oh, oke. Menghilangkan tanggung jawab, mau bertanggung jawab sama yang lain gitu. Iya, dan menghilangkan kebersamaan. Ya. Tolong dong, ini kan 17 Agustusan. Nih, tamu-tamu saya pengen dihibur dengan Kita sulap-sulap sulap-sulap yang ringan aja ya. Boleh. Easy magic. Easy magic. Sempurna gitu ya biasanya. Iya. Oke, ini mungkin belum pernah saya lakukan sebelumnya. Ya. Ya karena sebelumnya saya memang belum ngapa-ngapain. Jadi saya akan coba. Mohon maaf, ini sebenarnya Demian atau Johnny Indo ya? Iya, mirip. Itu? Ini sulap belum pernah dilakukan oleh siapapun, magician dimanapun. Oke. Ya. Baru pertama Itu kali. sulap saya. itu? Iya. Saya sering lihat sulap itu. Tapi tidak ada yang tahu sebetulnya ini. Iya, Mas Adi bisa lihat? Bisa. Ini ada bola di dalamnya. Iya. Bola Memes. biru ya, biru. Bola biru. Biru.
Kenapa warnanya biru? Ya, karena dia bukan merah. Anda bisa lihat di rumah ya, ini bukan rekayasa dan bukan reka ulang. Ya. Lihat ini warna biru. Akan saya tutup. Ini biar semuanya tidak ada rekayasa. Ada rekayasa. Bisa dicek. Ya, dicek. Ini bolanya biru ya. Oh iya benar. Asli ya? Ini asli bola. Ya. Ya. Ini akan kita masukkan. Wes. Dikeluarin aja. Aduh gimana sih Demian? Ini bener gak? Kita ulang lagi ya. 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 Biru. Biru. Biru ya. Iya. Ini bukan sulap, bukan sihir. Yes. Tapi ini adalah sebuah magic. Magic. Dan ini bukan... Kok birunya bisa hilang? Nah, itu dia. Mau dibalikin lagi birunya? Mau. Coba ngomong. Biru, biru, biru. Biru, biru, biru. Ngomong. Biru, biru. Biru, biru, biru. Biru, biru, biru. Wow. Keren banget. Terima kasih, terima kasih. Wah, luar Bisa biasa. gitu ya? Mau dirubah? Merah, merah, merah. Merah, merah, merah. Merah, merah, merah. Merah, merah, merah. Harusnya merah. Iya. Kok biru? Sebenarnya merahnya bukan di sini. Di mana? Di dasi kamu. Oh iya. Sempurna. Tadi dasi saya begini loh. Kamu nggak sadar? Nggak sadar. Karena saya pindahkan Merahnya ke sini. sana. Iya. Luar biasa. Mau sulap apa kita? Saya akan menghilangkan mumu. Mas. Kalau hilangin biasa yang gergaji, digergaji itu. Gaji dong. Kita akan gergaji. Saya setuju, hilangkan dia. Jangan balikin lagi ke sini. Jangan dong. Ya. Jangan. Kita akan bermain. Mumu sini. Boleh? Anggun. Anggun nih. Ini ngapain? Tepuk tangan untuk Mas ADMS. Buat mereka yang mau Saya lebih tampil. excited. Oh iya, iya, iya. Tepuk tangan buat Demian gitu dong. Kan yang sulap Demian. Kan dalam hati. Anggun? Anggun? Kamu masuk ke dalam situ? Dari mana? Masuk sini? Ya. Ih, tapi kan aku diva, Demian. Aku nggak mau ah. Kamu nggak mau? Aku kan diva, masa sih aku masuk sini? Nggak, Oke. nggak. No. Ih, pakai yang lain aja, penonton atau apa. Oh, penonton aja boleh. Iya, Silakan boleh. mau penonton bermain di sini. Ada penontonnya? Betul. Iya. Iya, Mas. Aduh, sana, Mas. Itu sulapnya. Halo. Namanya siapa, Mas? Derajat. Derajat. Seberapa tinggi derajatnya? Nama siapa? Pakai mic. Nggak jalan. 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 Kalau jalan mic-nya begini. Nama siapa? Derajat. Namanya Derajat. Oke. Kita belum pernah kenal sebelumnya ya. Ini penonton juga harus tahu bahwa saya dan siapa nama? Derajat. Derajat. Kita belum pernah kenal sebelumnya. Dan Namanya saya siapa? Derajat. Derajat. Kita akan bermain dengan Derajat, di mana Derajat saya akan masukkan ke kotak. Dan hanya kepalanya saja yang akan kita munculkan dari atas kotak ini. Wow. Oke, Derajat siap? Iya. Namanya siapa? Derajat. Derajat. Oke. Silakan masuk, Derajat. Derajat.
Ya. Mohon maaf. Dan ini akan kita paku. Ya. Ya, Derajat silakan keluar. Derajat, silakan. Kepalanya aja. Kepalanya aja. Ya, kepalanya aja. Boleh pakai mic-nya? Sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah masih. Emang gitu suaranya. Lebih tinggi lagi. Ya. Tangannya di bawah. Kita akan gemuk. Ini kita gunakan supaya dikelilingin, Oh iya. Gemboknya dikeliling. Ini kita akan kunci supaya Derajat tidak bisa keluar. Dan Namanya siapa tadi? Namanya siapa? Derajat. Derajat. Gak kedengeran. Biar jelas. Oke. Kita bukan rekayasa ya. Ini akan kita gembok ya. Di sini, Pak. Rantainya dong, bukan mulutnya. Anggun loh, itu anggun loh. Anggun loh ini loh. Digembok-gembok. Ya. Oke ya, dari kunci. Oke Derajat, kita akan segera bermain. Siapa namanya? Derajat. Derajat. Jangan sekali-sekali Anda melakukan ini di rumah tanpa latihan ya, tanpa belajar dulu karena ini cukup berbahaya. Derajat sudah siap ya? Kita akan tutup. Agak naik sedikit mukanya. Ya. Lihat ke kamera. Lihat kamera Derajat. Siapa namanya? Derajat. Oke. Kita akan tutup. Semua tenang. Semua tenang. Kita akan tutup ya. Tenang aja, kamu tenang aja. Gak bisa pelan-pelan gitu, Pak Demian. Kita akan mengubah wajah Derajat ini menjadi menyeramkan. Simsalabim abrakadabra humbaria. Langsung hilang loh. Tepuk tangan buat Derajat. Ya, terima kasih Mas Demian. Setelah ini kita akan bermain tebak profesi. Di sini aja. Pak, kenapa itu jadi dibilang masuk? Itu yang masuk bukan bola, itu pala orang, Pak. Cukup bagaimana? Yang masuk bukan bola itu, pala orang. Saya tenang. Cuman nggak bisa dong, Pak. Saya mau juara nih, Pak. Cukup. Bapak saya kasih kartu merah. Bisik lu. Ada wasit, bisik lu. Berbicara tentang profesi, malam ini kita akan menantang bintang tamu untuk menebak profesi. Ada ketiga orang di sini. Mereka ini profesinya adalah wasit. Yes. Dan Mbak Memes dan yang lain-lainnya nanti harus bisa menebak siapa yang asli. Ya, dengan... Satu orang ya, yang asli. Ya. Ini dari ketiga ini tidak semuanya wasit. Ada satu orang yang pernah main girl band, jadi girl band juga. Ada. Ya. Coba Dan ya, tugasnya adalah kasih pertanyaan, nanti mereka akan menjawab dan juga memperagakan sebagai wasit. Siap. Jadi silakan, boleh dari Mas Adi boleh, dari siapapun boleh. Mau kasih pertanyaan ke tiga-tiganya boleh? Atau dipilih 1, 2, atau 3? Pertanyaan kamu. Pokoknya jangan sampai terkecoh. Iya. Kalau kita sering nonton bola, pasti tahu. Karena ada mukanya yang gak asing di sini. Iya. Ya, mungkin ini pada saat tertentu harus mengeluarkan kartu merah ke pemain, itu bagaimana biasanya sikap
pas ngeluarin. Oke, bagaimana pas mengeluarinya? Mau semuanya dites atau satu? Mau dipilih Mas Adi kira-kira mau yang mana? Kalau boleh semuanya? Kalau boleh, boleh. Kita diperbolehkan di sini, oke. Silakan mungkin dari nomor 1. Misalkan saya nge-hackling orang nih. Ya. Tuh. Kartu merah. Lari ke sana. Aduh. Udah kelihatan Emosi. keluarinnya? Tenang dia keluarinnya. Tidak pede ya kelihatannya ya, oke. Yang kedua. Nah, ini saya sangat curiga sama yang ini nih. 1. Hackling. Tiup, Pak, tiup. Itu ada print. Salah saya apa, Pak? Salah saya apa? Kartu merah. Ya salah saya apa? Nggak bisa gitu dong, Pak. Wah, ini lebih yakin nih. Lebih yakin ya. Oke, yang ketiga. Saya bawa bola, dihajar. Aduh. Baik, Pak. Wah. Oke, luar biasa. Harus diperhatikan baik-baik ya. Betul. Hati-hati terkecoh, ya. Hati-hati terkecoh. Kemarin juga ada yang penari, terus dia disuruh nari, dia gini pura-pura, padahal dia penari asli. Hati-hati, lihat muka mereka. Ya, silakan. Pertanyaan dari Mbak Memes mungkin? Bagaimana gaya dan ekspresi kalian apabila ada pemain yang protes? Protes, ekspresinya. Dari nomor 1. Ya. Silakan. Masuk tuh, Pak. Itu masuk ke gawang bolanya. Kok begini nggak bisa dong orang masuk? Nggak bisa, Pak. Saya tendang, waktu itu saya tendang bolanya. Nggak boleh apa? Nggak boleh, udah. Wasit berkuasa. Oke, nggak masalah. Saya mundur dari permainan bola ini. Ada pemain bola mundur. Silakan usir aja, silakan pergi. Silakan pergi. Oke. Puasa. Hati-hati. Nomor 2. Silakan Pak. Pak, kenapa itu jadi dibilang masuk? Itu yang masuk bukan bola, itu pala orang, Pak. Cukup bagaimana? Yang masuk bukan bola itu, pala orang. Saya tenang. Cuman nggak bisa dong, Pak. Saya mau juara nih, Pak. Cukup. Bapak saya kasih kartu merah. Berisik lu. Ada wasit, berisik lu. Oke, nggak apa-apa. Nomor 3. Kalau ini kayak lebih ke pencak silat ya kalau Bapak ini. Pak, saya mau protes, Pak. Kenapa gawang saya dipindahin ke Tebet? Sini wasit berkuasa. Iya, saya tahu wasit berkuasa. Tapi kan Bapak harusnya lihat dong. Yang saya tenang tadi bola, Pak. Bukan... Silakan. Silahkan kemana, Pak? Saya nggak mau kemana-mana. Kok keluar? Saya kan mau main bola, Pak. Apa begini? Nggak bisa. Ingat, Pak, kampung saya tuh tukang tawuran. Bapak bisa digulung nanti. Oke. Ini lebih kalem ya. Ini harus sabar ya, wasit itu. Oke, sekarang Kikan mungkin mau ngasih pertanyaan. Bagaimana sikap atau keputusan saat ada pemain yang cedera? Wah, gua lagi nih. Cedera. Aduh. Pakai mic ini, pakai mic. Pak. Tolong teman saya, Pak. Pak. Apa, Pak? Nggak mau. Tandu masuk. Saya nggak mau pakai tandu, mau digendong sama Bapak. Digendong, Pak. Digendong. Iya. Oh, ini wasitnya baik. Belum ada sejarahnya begini. Belum ada. Tapi baik, totalitas. Kedua nih. Ya. Boleh bawa mic Pak? Bingung nih kemana. Pak, saya nggak mau main bola, Pak. Mules perut saya, Pak. Pak, orang mules, Pak. Mules, Pak. Mules, Pak. Mah bukan cedera itu mah, mules. Hei. Oke. Sama selalu tandu ya. Aduh, Pak. Tolong, Pak. Cedera. Tolong, Pak, saya belum makan 3 hari, Pak. Belum makan, Pak. Belum makan 3 hari. Pakai mic. Biar nanti saya kasih makan di sana. Wah, wasit yang baik. Ini paling kalem ya. Oke. Masih ada pertanyaan lagi. Tolong jangan merepotkan saya lagi ya. Para wasit kan pastinya sering mendengarkan lagu Garuda di Dada.
Yel-yel dari supporter ya. Yel-yel ya. Tolong praktekkan. Tolong nyanyikan lagu Garuda. Itu lagu kan. Di duda di dadaku. Ya. Kadang-kadang lagu-lagu yang lain kayak Persib, wo Persib gitu ada. Susis. Iya suka dipakai. nyanyiin. Iya. Nah sekarang Garuda di dadaku. Silakan. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Wasit itu seling lari-lari. Jadi nyanyi juga lari-lari dia. Nggak ikut ketukan. Oke, yang kedua tidak apa-apa. Ceritanya ngos-ngosan, Pak. Habis mimpin 2 kali 45 menit. Garuda di dadaku. Garuda di dadaku. Ngos-ngosan, Pak. Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Yang ketiga, ini. Ini kalem ini ya. Garuda di dadaku. Naik nadanya, oke? Oke. Gak apa-apa. Gak masuk suaranya juga gak apa-apa. Karena mereka tuh mengatur pemain bola, bukan mengatur nada. Benar. Oke. Kalau begitu, mungkin sudah tahu yang mana kiranya wasit yang asli. Bisa memberikan jawaban dengan mengacungkan nomor yang ada di situ. Silakan. Ini harus sepakat tiga-tiganya ya. Atau punya jawaban masing-masing terserah. Ya udah. Silakan. Oke. Kikan apa? Aku dulu. Boleh? Nomor berapa? Nomor 3. Mbak Memes? Nomor 2. Nomor 3. Oke, tahan dulu. Kikan dulu. Kenapa memilih nomor 3? Karena kalem? Kalau dari penampilan fisiknya tuh kayaknya paling fit gitu. Kayaknya paling fit. Dan yakin dia wasit. Iya, wasit kan pasti kerjanya Belum tentu. Belum tentu. Siapa tahu dia bukan wasit tapi dia dagang wajit ya kan? Dagang wajit. Tapi tidak apa-apa. Nomor 3 ya. Ya. Mbak Memes nomor 2. Kenapa alasannya? Ya spontan aja sih. Spontan? Gayanya spontan terus kayak ya kelihatan kayaknya dia kayak menunjukkan dia wasit gitu. Menunjukkan dia wasit. Nah, Mas Adi sama dengan Kikan. Iya. Kenapa tidak ikut istri? Sebenarnya tadinya antara 3 sama 1, tapi 1 tadi lupa ini apa, waktu kartu merah lupa. Ricky? Gitu. Oke. Nah, yang ketiga lebih rileks. Oke, kalau begitu Kikan 3, Mbak Memes 2, Mas Adi 3. Ya. Kita akan membuktikan wasit yang asli untuk maju ke depan. Ternyata kalian salah semua. Terkecoh. Dia tuh pura-pura dari tadi, dari ekspresi dan yang lain-lain. Karena kami membayar dia itu harus berpura-pura. Kalau ketahuan nanti kita rugi ya. Nih, Oke. ini ada buktinya. Kang Ada buktinya Sule. ya, tapi sebelum Sertifikat nih. ada sertifikatnya. Ya, oke. Kalau begitu kita akan melihat dulu cuplikan videonya. Ini dia. Nah, itu sering saya lihat nih Bapak ini ya. Ini nih. Gua emang gak bisa dibohongin nih, tai lalatnya sering ke cover. Kalau lagi wit, tai lalatnya iya, ketahuan. Gua udah pengen nebak dia dari tadi itu. Oke. Ya. Silakan Pak, duduk kembali. Nah, Ini Mas Ismono. Tanya Mas nih. Yang 2 nomor 3 ini apa sih mereka pekerjaan sangat yakin aslinya? kalau kalian ini wasit. Dan bahkan Senior. terkecoh semuanya. Iya. Ya. Dari nomor 2. Bapak namanya siapa? Nama saya Pak Adi, profesi saya sehari-hari dagang. Dagang. Dagang apa, Pak? Dagang priwitan. Dagang sembako. Oh, dagang sembako. Di mana? Di pasar? Di pasar. Berarti Bapak penggemar bola ya? Suka lihat wasit bagaimana akhirnya Bapak bisa Mempraktekkan mengecoh mereka ya?
Oke, ini yang ketiga nih. Kalem. Gua rasa ini kepala sekolah ini. Kalau dari gayanya, bodinya. Iya. Dari awal berwibawa kayaknya, itu. Iya. Intel. Hati-hati ya, hati-hati ya. Oke, Pak. Bapak, nama siapa, Pak? Nama saya Muhammad Yunus. Ya. Profesi Bapak sebetulnya apa? Yang nggak jauh seperti yang tamu diundang ini, entertainment juga. Entertainment. Bapak sebagai? Di beberapa sinetron. Oh, pemain sinetron. Actingnya bagus. Dia kalau nggak salah pernah jadi polisi nih. Oh ya? Dokter pernah. Ini ada mulu nih kalau sinetron-sinetron. Oke, ya kalau begitu terima kasih untuk Bapak Wasit dan juga Bapak Sembako dan juga Bapak Sinetron ya yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga yang sudah menebak walaupun salah. Ini ada hadiah untuk Pak Wasit yaitu Gea Yobi dan Wika Salim. Ini dia. Ini merdeka. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang, hari ini kan dikenal. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Sama-sama yo. Dan raih bintang. Yo, yo, ayo. Yo, ayo, yo, yo, ayo. Yo, ayo, yo, yo, ayo. Yo, ayo, yo. Oh, 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 oh. Yo, yo, ayo. Ayo, yo, yo, ayo. Yo, ayo, yo, yo, ayo. Yo, ayo, yo. Oh, oh. Ini merdeka. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Yo, yo, ayo. Yo, ayo, yo, yo, ayo. Yo, ayo, yo, yo, ayo. Yo, ayo, yo. Oh, oh, oh. Kita teriak dulu bareng-bareng, merdeka! Itu yang harus dibangkitkan lagi di jiwa kita, di dada kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, ini juga sebagai public figure, pastinya kita juga memiliki tanggung jawab sebagai contoh untuk pemirsa di rumah, berapapun usianya, terutama mungkin kalau bilang sekarang generasi penerus bangsa, generasi millennials, Gen Z, dan lain sebagainya. Sebagai idola generasi penerus bangsa, kira-kira apa yang mau disampaikan di momen 17 Agustus ini? Kan. Kalau aku mungkin kita ini kan semua terdiri dari orang-orang dengan berbagai macam profesi ya. Mungkin ada yang masih sekolah, ada yang udah kerja gitu. Di profesi apapun kamu selalu bisa mengisi kemerdekaan ini dengan satu hal yang positif. Dan kadang orang tuh selalu mikirnya harus bikin movement yang gede gitu. Padahal kalau menurut aku mulai aja dari diri sendiri. Dan selalu tanamkan gimana caranya kita sebelum kita tuh nyalahin orang lain dan selalu menyerang orang lain gitu. Kayaknya paling benar itu memulai segala sesuatu dengan mengevaluasi diri kita sendiri gitu. Kalau menurut aku. Yes. Sebelum jauh keluar, evaluasi diri sendiri dulu ya. Kalau Mbak Memes? Intinya belajar, Ya. bekerja, berjuang, berdoa, dan tentunya lebih mencintai lagi negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai macam budaya dan segala macamnya. Kita harus tetap bersatu untuk itu. Oke, jadi menghargai keberagaman itu Betul. ya Mbak Memes ya. Itu aja Oke, sih. baik. Terima kasih banyak. Mas Adi. Iya. Kalau kita ucapkan kata merdeka itu semudah itu. Merdeka, kemerdekaan gitu ya. Tapi coba
bayangkan bagaimana suasana pada saat kemerdekaan itu belum ada dan sedang diperjuangkan. Itu kita di keluarga saling tegang, kadang-kadang yang kakak laki harus berjuang, sementara adik perempuan nggak ada yang jaga. Itu belum pulang tinggal nama dan sebagainya, kemudian ada yang disiksa, ada yang menghadapi berbagai, pokoknya tumpah darah, air mata dan sebagainya, perjuangan mereka gitu. Kita tinggal menikmati, memanfaatkan kemerdekaan ini sebaik-baiknya. Jadi jangan sia-siakan, hargai perjuangan para pendahulu kita gitu ya. Indonesia itu terbentuk dari berbagai perbedaan, beda agama, beda suku, golongan dan sebagainya gitu. Nah, kita sudah berpuluh tahun bisa bersatu atas keperbedaan itu. Nah, tolong pertahankan karena kita bisa menjadi kuat karena bersatunya berbagai perbedaan itu. Oke. Terus diingatkan tentang perbedaan ya. Semoga semua acara pada hari ini bisa diambil hikmahnya dan juga kita semua semakin mencintai bangsa Indonesia. Sekali lagi Dirgahayu Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk ketiga bintang tamu kita yang begitu luar biasa. Saya pasti mengingatkan terus, jangan lupa terus menyaksikan Ini Weekend. Dan kita akan menyaksikan kembali penampilan yang sudah ditunggu-tunggu. Silahkan bersiap-siap dulu. Yes. Kita luar biasa, kita saksikan bersama-sama. Yes, sekarang kita akan menutup acara hari ini dengan Karma.